Assalamualaikum. Selamat malam kakak semuanya. Yang pasti sehat-sehat selalu kan? Amin ya robbal alamin. Untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya, like dan tinggalkan komen. Dan itulah penyemangat buat saya ya, biar saya itu ada semangat selalu upload video-video yang terbaru. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya sampai saat ini. Oke, ceritanya akan saya lanjutkan lagi. Di cerita sebelumnya, Dewi sudah ditangkap oleh keluarga kerajaan dan Lorenzo dalam perjalanan untuk menyelamatkan Dewi. Di cerita kali ini, apakah Lorenzo hanya akan menyelamatkan Dewi atau sekalian menyelamatkan Pangeran Willy? Oke, kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Sekarang di sini semuanya sedang mengalami masalah keuangan. Mereka berharap grup besar seperti Grup More bisa berinvestasi di sini. Juga berharap bisa menjalin hubungan kerjasama jangka panjang di masa depan. Jelas-jelas sekarang Yang Mulia ingin menyanjung Tuan El. Jadi Tuan El berhak berbicara. Mina sekaligus mengatakan begitu banyak, menarik tangan Dewi, memohon dengan cemas. Tuan El begitu menyayangimu. Tahu terjadi sesuatu padamu, segera terbang kemari untuk menyelamatkanmu. Nanti Nona bicarakan baik-baik dengannya. Minta dia menyelamatkan pangeran. Dia pasti akan menyetujuinya. Aku mohon padamu. Berhak berbicara. Akhirnya Dewi mengerti. Pantas saja Raja Denmark tiba-tiba bersikap begitu baik padaku, memperlakukan Lorenzo sebagai tamu kehormatan. Ternyata menginginkannya berinvestasi di sini. Itu juga berarti kali ini Lorenzo datang menyelamatkanku. Ia harus membayar dengan harga tinggi lagi. Ini sudah pasti, Mina berkata. Kalau tidak membayarnya, bagaimana mungkin seorang raja bisa memperlakukanmu dengan baik tanpa sebab? Tapi ini juga bukan apa-apa bagi Tuan El kan? Lagi pula, berinvestasi dimanapun sama saja. Dia bukan pacarmu, tentu saja kamu merasa tidak apa-apa. Dewi sedikit marah. Uangnya itu juga bukan jatuh dari langit, juga ada bagianku di dalamnya. Diberikan pada Raja Denmark tanpa sebab. Aku tidak bisa menerimanya. Hah? Mina tidak bisa berkata apa-apa dalam sekejap. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah. Khawatir Lorenzo akan dimanfaatkan oleh Raja. Dia buru-buru berdiri dan hendak pergi mencari Lorenzo. Nona Dewi, beberapa pelayan wanita memapahnya. Anda mau kemana? Jangan menarikku, aku mau mencari pacarku. Dewi ingin mendorong mereka, tapi beberapa pelayan wanita menariknya, tidak membiarkannya pergi. Saat mereka tarik-menarik, begitu tidak hati-hati, dia terjatuh ke belakang. Nona Dewi! Mina berteriak karena terkejut. Ia berdiri hendak memapahnya. Namun sosok yang lain bergegas kemari seperti kilat, merangkul Dewi dari belakang. Dewi merasakan kekuatan yang menahannya di belakang, menongak tanpa sadar, hatinya pun bergetar. Tubuh Lorenzo yang tinggi bagaikan sebatang pohon besar, melindunginya dengan kuat. Wajahnya yang tampan dekat di matanya. Sepasang mata kuning kecoklatan itu penuh dengan amarah. Hati Dewi yang awalnya kuat tiba-tiba menjadi lemah dalam sekejap. Mulutnya menyusut, bergegas masuk ke dalam pelukannya. Kedua lengannya melingkari pinggangnya. Ia menangis terseduh-seduh. Nakal.
Lorenzo ingin memukul pantatnya beberapa kali, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tetap menahan emosinya. Dia pun mencubit dagunya, mengangkat wajahnya, memeriksanya dengan teliti. Coba aku lihat, kenapa kepalamu terluka? Kakinya juga. Dia yang memukulku. Dewi seperti anak kecil yang punya sandaran menunjuk ke arah Pangeran Richard dengan galak. Richard tertengang sejenak menatap Lorenzo dengan terkejut. Lorenzo menatap ke sana dengan tatapan suram dan aura kuat. Kamu yang memukulnya. Aku. Ekspresi Pangeran Richard berubah dalam sekejap. Ia mundur ke belakang dengan panik. Salah paham. Semuanya salah paham. Raja segera membantunya berbicara. Waktu itu Richard tidak tahu identitasnya. Tangan yang mana? Lorenzo menyelah kata-kata raja, mengangkat alis dan menatap Richard. Richard tidak berani menatap matanya, buru-buru menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara. Jeff, Lorenzo memerintahkan dengan suara berat. Iya. Tuan. Hanya dalam waktu 2 atau 3 detik beberapa bunyi terdengar pada waktu yang bersamaan. Semua orang yang ada di sana tercengang, jeritanya memekakan telinga. Jasper memejamkan kedua matanya, diam-diam menghela nafas. Awalnya dia ingin membujuk Lorenzo, tapi belum sempat berbicara. Jeff yang bodoh itu sudah bertindak. Pantas saja, biasanya saat ada apa-apa, Tuan selalu memanggilnya. Kali ini ia memanggil Jeff itu karena dia tahu Jeff hanya mendengar perintah tanpa berpikir. Jeff biasanya tidak menyerang, sekalinya menyerang tidak hanya bertumpah darah, tapi nyawa pun bisa melayang. Dia langsung memelintir tangan Pangeran Richard, terdengar krak. Suara tulang patah. Sedetik kemudian Pangeran Richard jatuh ke lantai. Ia berteriak kesakitan. Semua orang tercengang. Frankie, Mina, dan yang lainnya tertegun. Sedangkan beberapa pangeran lainnya semuanya terbelalak karena terkejut. Raut wajah mereka tidak percaya. Apa ini nyata? Beraninya Lorenzo menyerang seorang pangeran di kerajaan Denmark. Beraninya dia bertindak sembarangan. Para penjaga di luar mendengar teriakan menyedihkan Pangeran Richard dan segera masuk sambil membawa senjata. Berani-beraninya. Tangkap dia. Salah satu pangeran menunjuk ke arah Jeff sambil berteriak. Mata Jeff berkobar-kobar, ia perlahan mendekatinya. Pangeran itu mundur ketakutan. Mundur. Raja Denmark membentak dengan dingin. Yang mulia, dia diam. Raja Denmark tidak memberi mereka kesempatan untuk bicara, mendongak pada Lorenzo sambil tersenyum. El, apa kamu puas sekarang? Tidak. Lorenzo sangat arogan. Tapi, demi yang mulia, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Perkataannya terdengar sangat enggan dan merendahkan. Senyuman di wajah Raja Denmark tidak meredup, tapi tatapannya sedikit lebih dingin. Richard masih muda dan belum mengerti. Masuk akal jika kamu sebagai kakaknya memberinya pelajaran. Iya, Lorenzo tersenyum tipis. Yang mulia baik hati, enggan memberi pelajaran. Hanya aku yang menjadi orang jahat. Raja Denmark tertawa terbahak-bahak. Kemarilah, Papa Pangeran Richard, ke dokter. Baik. Frankie berkeringat deras, buru-buru menyuruh orang untuk membawa Pangeran Richard pergi. Beberapa pangeran lainnya berdiri di samping dengan panik, menatap Lorenzo dengan ketakutan, bahkan bernafas pun tidak berani.
Mereka tidak mengerti ini wilayah mereka. Kenapa Lorenzo begitu berani? Kenapa raja mereka takut padanya? Mina tercengang. Dia sudah lama mendengar bahwa Lorenzo, raja iblis legendaris, membunuh orang dengan begitu brutal, kejam, dan mendominasi. Sekarang dia benar-benar melihatnya. El pasti lelah setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Sang raja menyapa dengan sopan. Duduk dulu, aku sudah siapkan anggur terbaik. Terima kasih, Yang Mulia. Lorenzo merangkul Dewi dan duduk. Baru pada saat itulah Dewi sadar kembali, merasa sedikit gelisah. Dia mencodongkan tubuh ke telinganya dan berbisik. Kamu begitu sembarangan. Apa kamu tidak takut? Tidak bisa keluar? Tidak takut, Lorenzo berkata dengan acuh tak acuh. Ada negara Imbron di belakangku. Mendengar kalimat ini, Mina tiba-tiba sadar. Benar, Lorenzo tidak mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili Mor dan negara Imbron. Tidak semua orang berani mengacaukan kerajaan yang sedang bertempur. Tapi setelah mendengar kalimat ini, hati Dewi semakin gelisah. Awalnya dia yang ikut campur urusan orang lain, tidak hanya melibatkan Lorenzo, tapi juga negara Imbron. Masalah ini benar-benar semakin rumit. Tidak heran gurunya berulang kali memperingatkan agar tidak berurusan dengan orang-orang kerajaan. Awalnya dia tidak mengerti, tapi sekarang sudah benar-benar mengerti. Dia tidak mendengarkan perkataan tulus bibinya. Sekarang dia juga sudah mengerti, tapi kakinya sudah melangkah masuk. Sekarang sangat sulit untuk keluar. Saat ini para pelayan mulai menyajikan makanan. Lorenzo melihat kemeja yang penuh dengan makanan. Ia sama sekali tidak tertarik dan langsung berkata pada Raja Denmark, Yang Mulia, bagaimana kalau kita mengobrol di aula dalam? Makan malam ini disiapkan khusus untukmu. Sepertinya kamu tidak berselera. Raja Denmark tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku akan suruh pelayan menyiapkan teh yang enak. Kita mengobrol di aula dalam. Terima kasih. Raja duduk di kursi utama, Franky serta pangeran lainnya berdiri di belakangnya. Lorenzo merangkul Dewi dan duduk di kursi seberang, mengambil teh hitam yang diberikan oleh pelayan, menyesapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, teh ini enak. Baguslah kalau kamu suka. Aku sudah siapkan dari awal. Kamu bisa membawanya pulang. Raja Denmark tersenyum dan tampak ramah. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Lorenzo tersenyum dan mengangguk. Jasper melangkah maju mengambil kotak teh hitam, menundukkan kepalanya memberi hormat. Aku juga bawa hadiah untuk Yang Mulia. Lorenzo memberi isyarat. Jasper menyerahkan kotak hadiah itu kepada Weso di sebelahnya. Lalu ia menyerahkan kotak hadiah yang sangat indah itu kepada Franky di sebelah raja. Franky menerima dan membukanya. Ekspresinya berubah drastis. Segera berbisik di telinga raja. Alis raja yang sedikit mengenyit segera mengendur. Ia tertawa terbahak-bahak. Repot-repot sekali. Sama-sama, Yang Mulia. Lorenzo tersenyum. Aku sudah bertahun-tahun berteman dengan Willy. Secara logika, Anda juga satu generasi dengan kakekku. Jadi langsung panggil nama saja. Oke, Lorenzo. Raja sangat senang sampai matanya menyipit karena tersenyum. Dewi menatap kotak itu, merasa sedikit kesal, bertanya-tanya hadiah apa yang diberikan Lorenzo. Si bodoh ini hingga membuat Raja Denmark bahagia seperti itu. Jika tahu dirinya akan sangat merugikannya, dia tidak akan membiarkannya datang.
Dia lebih bersedia kepalanya dipukul hingga berdarah, sekuat tenaga melawan daripada membiarkan dia datang memberikan uang dan hadiah. Begitu banyak uang, sungguh memilukan. Bagaimana kabar Presiden? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Terakhir kali bertemu dengannya, dia masih sehat dan bugar. Lumayan baik, dia juga titip salam. Aku selalu bilang ingin mengunjungi kota Snowy, tapi aku semakin tua dan tubuhku tidak sebugar dulu. Mungkin aku tidak bisa tahan hawa dingin, jadi aku tidak berani pergi. Yang Mulia terlalu khawatir. Di dalam ruangan kota Snowy sangat hangat, tidak dingin. Aku ke sana beberapa tahun yang lalu. Langitnya penuh dengan salju, sangat indah. Denmark juga sangat indah. Aku menikmati pemandangan malam di pesawat. Tinggallah lebih lama. Aku sudah siapkan kamar tamu untukmu dan Dewi. Terima kasih Yang Mulia. Mereka berdua bercakap-cakap dengan sopan. Dewi tidak mendengar sepatah kata pun, matanya terus menatap kotak hadiah itu. Di benaknya penuh dengan tebakan apa sebenarnya yang Lorenzo berikan. Ini adalah kedua kalinya Dewi datang ke istana. Terakhir kali dia datang bersama Willy. Saat aku melihat mereka berdua sangat akrab, aku kira Willy bawa menantu datang menemuiku. Tiba-tiba Raja mengalihkan pembicaraan ke Dewi. Perkataannya mudah menyebabkan kesalahpahaman. Dewi tertegun sejenak lalu tanpa sadar menatap Lorenzo. Lorenzo meliriknya dengan penuh arti, berkata sambil tersenyum, Dewiku sangat polos, memperlakukan semua temanku dengan sangat baik. Willy minta bantuannya untuk mengobatinya. Dia pun segera datang, murni karena keperluan pengobatan, ingin menyembuhkan kaki Willy. Siapa sangka saat dia tiba di kastil Willy, dia menemukan racun. Si bodoh ini tidak mengerti apa-apa, bersifat lugas. Dia tidak sengaja terlibat dalam urusan keluarga kalian. Perkataan ini diucapkan dengan tenang, setiap katanya benar dan juga berkaitan dengan jelas. Dewi selalu mengira Lorenzo tidak pandai berbicara, tapi tak disangka dia benar-benar bisa bernegosiasi. Tidak heran jika dia bisa membuat Grugmore menjadi sebesar sekarang ini dan memiliki pengaruh yang begitu besar di lingkaran bisnis internasional. Tidak mungkin tanpa keterampilan. Dia hanya tidak suka bersosialisasi, tapi jika dia benar-benar mau melakukannya, dia tidak kalah dari siapapun. Ternyata begitu. Raja Denmark mengangguk. Sudah kubilang, Dewi, anak ini sederhana dan polos, baik hati, anak yang baik. Dia masih muda dan tidak mengerti banyak hal. Jika dia melakukan kesalahan dan tidak sengaja menyinggung Yang Mulia, aku mewakilinya minta maaf pada Anda. Saat bicara, Lorenzo mengangkat gelas teh hitam dan bersulang untuk sang raja dengan teh bukan anggur. Hahaha. Raja Denmark mengambil gelas teh, membungkuk dan bersulang dengan Lorenzo, minum teh dalam satu tegukan. Lorenzo, Dewi sangat polos. Aku sangat menyukainya. Ingatlah, beritahu aku saat nanti kalian menikah. Aku pasti akan memberikan hadiah yang besar. Oke, aku pasti akan memberitahu Anda. Lorenzo mengangguk sambil tersenyum. Tapi Pangeran Richard itu menyerang dengan kejam. Perubahan terjadi dengan cepat dan tiba-tiba.
Dewi tercengang, ternyata saat dikejar Lorenzo sudah mengetahui beritanya. Dewi malah tidak tahu. Wajah Raja Denmark membengkak sejenak setelah tertegun beberapa saat. Dia pun kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, saat itu Richard tidak tahu identitas Dewi. Kalau dia tahu, pasti tidak akan menyerangnya. Aku lalai, ini salahku. Yang mulia terlalu serius. Mana berani aku menyalahkan Anda." Lorenzo sedikit bingung. "Aku hanya tidak mengerti. Dulu saat Dewi dikejar, jelas-jelas aku sudah merilis berita dan mengumumkan identitasnya. Bagaimana bisa media massa Denmark begitu lambat? Kalian bahkan tidak tahu." "Aku benar-benar tidak tahu." Raja Denmark memasang wajah serius. "Kalau aku tahu identitas Dewi, aku tidak akan mengizinkan Richard melakukan ini. Dulu aku dengar berita bahwa kamu bertunangan dengan putri salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Henderson." "Heis." Raja Denmark menghela nafas. "Lihatlah, ada kesalahpahaman. Media massa terkutuk. Berbagai berita yang menyesatkan tersebar. Aku juga sudah tua dan agak lambat mengikuti berita media massa. Itu sebabnya terjadi kekacauan informasi." "Yang mulia benar." Lorenzo mengangguk sambil tersenyum. "Bisa dimaafkan karena Anda tidak mengetahui informasinya. Tapi aku lihat Pangeran Richard masih sangat muda dan punya akun sendiri di internet. Membuat gebrakan yang cukup besar. Tidak mungkin dia tidak tahu, kan?" "Ini sebenarnya tetap tidak menganggapku.